조금 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 거야 네 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Der Asri Sami Asi, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofiati Nur Aini, NIM 2501050214, presensi 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pertanyaan nomor 1, Anda sudah mempelajari materi-materi atau teori terkait psikologi perkembangan. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami tentang A. Pengertian dan ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Menurut pemahaman saya, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengalami perubahan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Perubahan ini mencakup banyak aspek, mulai dari fisik, kognitif, sosial, emosional, sampai moral dan bahasa. Ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi 1. Perkembangan fisik dan motorik, seperti pertumbuhan tubuh dan kemampuan bergerak. 2. Perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan memahami konsep. 3. Perkembangan sosial emosional, yaitu cara individu berinteraksi dan mengelola emosi. 4. Perkembangan moral dan spiritual, yakni pembentukan nilai dan kepribadian. 5. Perkembangan bahasa, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan simbol dan kata. Adapun manfaat mempelajari psikologi perkembangan adalah agar kita dapat memahami karakteristik peserta didik sesuai tahap usianya, membantu orang tua mendidik anak secara tepat, serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembelajaran yang efektif. B. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan contohnya. Pertumbuhan merupakan perubahan bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran tubuh, berat badan, panjang tulang, dan volume organ. Pertumbuhan bersifat terbatas, yaitu berhenti pada usia tertentu. Contoh pertumbuhan yaitu anak usia 5 tahun bertambah tinggi 6 cm dan berat badannya naik 2 kg dalam setahun. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, meliputi peningkatan fungsi, kemampuan, dan pematangan fisik maupun psikis. Perkembangan berlangsung sepanjang hidup. Contoh perkembangan yaitu bayi belajar merangkak lalu berjalan. C. Tahap-tahap perkembangan individu. Tahap pertama adalah masa bayi, yaitu sejak lahir sampai usia 1,5 tahun. Masa ini merupakan masa yang sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Pada masa ini, bayi mulai belajar mempercayai orang tuanya melalui kasih sayang dan perhatian yang diberikan. Jika kebutuhan emosinya terpenuhi, bayi akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan memiliki pandangan positif terhadap lingkungannya. Tahap kedua adalah masa toddler, yaitu usia 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berjalan dan berbicara sendiri. Kemampuan bahasanya berkembang pesat, bahkan bisa mencapai sekitar 200 kata di usia 2 tahun. Anak juga mulai meniru perilaku orang lain dan berinteraksi dengan teman sebaya. Selain itu, anak mulai berpikir simbolik dan seringkali muncul rasa takut terhadap hal-hal tertentu seperti binatang atau kegelapan. Tahap ketiga adalah masa prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun. Masa ini sering disebut sebagai masa peka untuk belajar karena anak cepat sekali menyerap hal-hal baru. Anak semakin aktif, mandiri, dan lancar berbicara. Namun, cara berpikirnya masih bersifat egosentris, artinya masih berpusat pada dirinya sendiri. Menurut Piaget dan Holbert, pada masa ini anak mulai memahami aturan moral sederhana seperti membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak, meskipun alasannya biasanya karena ingin dipuji atau menghindari hukuman. Tahap terakhir adalah masa sekolah, yaitu usia 6-12 tahun.
Pada tahap ini, anak mulai masuk sekolah dasar dan dituntut untuk belajar, berprestasi, serta bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemampuan berpikir logis dan bahasanya berkembang dengan pesat. Ketika memasuki usia 10-12 tahun, anak mulai mengalami perubahan fisik seperti datangnya haid pada anak perempuan dan perubahan suara pada anak laki-laki. Selain itu, anak juga mulai mampu berpikir abstrak, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. D. Konsep kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan tidak hanya tentang nilai akademik, tetapi juga mencakup kemampuan sosial, emosional, dan cara kita beradaptasi dengan lingkungan. Menurut para ahli seperti Alfred Binet dan David Walstart, kecerdasan adalah kemampuan berpikir logis, bertindak secara tujuan, serta menyesuaikan diri dengan situasi baru. Sedangkan Howard Gardner menjelaskan bahwa ada banyak jenis kecerdasan seperti linguistik, logis, matematis, musikal, kinestesis, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. E. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif adalah proses bagaimana anak belajar memahami dunia, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, proporsional, operasional, konkret, dan operasional formal. Sedangkan perkembangan bahasa adalah kemampuan anak memahami dan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, interaksi sosial, dan peran orang tua atau guru. Guru bisa menstimulasi bahasa anak melalui kegiatan membaca, berdiskusi, dan bercerita. 2. Upaya-upaya apa yang akan saya lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas, dalam pembelajaran maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid sekolah dasar. Sebagai calon guru, saya memahami bahwa tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu murid agar berkembang secara optimal. Dalam proses belajar mengajar di kelas, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan sesuai usia anak, seperti bermain sambil belajar, bercerita, dan berdiskusi sederhana. Di luar kelas, saya juga bisa menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa murid dengan memberikan kegiatan seperti membaca bersama, permainan edukatif, dan kegiatan yang melatih interaksi sosial. 3. Kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat ada anak yang unggul, rata-rata, dan kurang. Misal ada anak cerdas, rata-rata, dan tidak cerdas. Ada anak yang lancar berkomunikasi, biasa saja, dan kurang lancar berkomunikasi, dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Anda mensikapi adanya perbedaan tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, kita sering melihat bahwa kemampuan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sangat cepat menangkap pelajaran dan berbicara lancar. Ada yang biasa saja dan ada juga yang masih kesulitan. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungannya. Menurut saya, perbedaan kemampuan adalah hal yang wajar karena setiap anak memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Tugas kita sebagai guru dan orang tua bukan untuk membanding-bandingkan mereka, tetapi membantu agar anak bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Misalnya, anak yang unggul bisa diberi tantangan lebih tinggi, sedangkan anak yang masih kesulitan perlu bimbingan tambahan dan dorongan semangat. Sikap terbaik dalam menghadapi perbedaan ini adalah menghargai setiap anak apa adanya, menciptakan lingkungan yang positif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk belajar dan berprestasi. Dengan begitu, setiap anak akan merasa dihargai, termotivasi, dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal.
Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.